politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Bersiaplah, PKS mulai gencar golkan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama. Kedatangan PKS ke DPP Gerindra kemarin menyisakan sebuah isu yang menarik. Di samping katanya nostalgia perjuangan masa lalu di Pilpres, ada kode dari PKS agar Gerindra mendukung PKS dalam mengegolkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. PKS mengusulkan RUU ini yang ditujukan agar para tokoh agama mendapat perlindungan saat menyampaikan ajaran kitab suci. Kata mereka, RUU ini bukan untuk mendapatkan perlakuan khusus, tapi ini seperti DPR ketika mendapatkan hak imunitas. Bukan berarti DPR dilindungi orang personal dari sentuhan hukum, tetapi hanya ketika menjalankan tugas. Sepanjang para tokoh agama menyampaikan ajaran berdasarkan kitab suci, maka tidak boleh ada pihak manapun melakukan persekusi atau kriminalisasi atas ajaran yang disampaikan. Ada bau-bau PKS sangat gencar agar RUU ini disahkan. Kalau ini urusan PKS, maka bisa jadi ada yang tidak beres. Kita tahu partai ini punya agenda tersendiri dengan menggunakan jalur agama untuk memudahkan pencapaian agenda tersebut. Dan kalau PKS yang usulkan ini, maka seperti rumus yang telah berlaku, maka RUU ini jangan sampai disahkan. Ambil saja contoh Yahya Walloni. Kalau UU ini disahkan, apakah orang ini akan kebal hukum dan tidak boleh diproses? Bagaimana kalau ada yang beralasan itu kajian internal dan UU tersebut menjamin mereka? Jangan sampai UU ini jadi alat demi kepentingan politik kelompok tertentu dan menjadi komoditas untuk melanggengkan politik identitas. Kalau mencegah agar tokoh agama dan simbol agama dihina, bukankah sudah ada di UU ITE terkait penistaan agama? Ada yang menggunakan alasan kriminalisasi ulama untuk menggolkan RUU ini. Maaf saja, isu kriminalisasi ulama itu hanya terjadi di daerah tertentu saja dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang teriak pun komplotan sebelah yang terkenal stres dan bodoh. Orang tukang caci maki dan provokasi diulamakan. Isu kriminalisasi ulama hanyalah isu politik yang dipakai oleh sekelompok orang stres untuk memanaskan situasi politik. Kalau PKS ngotot dengan RUU ini, maka kalian sudah paham kemana arah yang akan diambil partai ini. Di negara lain, pemerintah sibuk mengembangkan teknologi dan terobosan terbaru untuk memajukan warga dan negaranya. Di sini, ada kelompok munafik yang menggunakan agama untuk menggolkan agendanya. Melihat sepak terjang PKS selama ini, kalian pasti tahu jangan-jangan ini adalah UU yang akan menjadi kendaraan mereka untuk meluaskan misinya di negara ini. Mungkin saja UU ini dipakai untuk melindungi tokoh-tokoh yang sepaham dengan mereka yang mencapai tujuannya. Selama ini, tokoh-tokoh agama yang kontroversial tak bisa berkutik kalau masyarakat sudah protes dan ribut-ribut. Mereka terbentur di situ. Dengan payung hukum yang sah, mereka lebih mulus jalannya. Mereka mungkin bisa jadi gunakan ini untuk melindungi diri. Yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tokoh agama seperti apa yang dilindungi. Apakah tokoh agama yang berilmu, berwawasan, ulama yang sesungguhnya atau mereka yang jadi ulama dak-dakan? Orang yang tak berilmu, tapi ceramah caci maki dan menghasut dengan penuh kebencian. Kalau mau RUU ini gol, makanya syarat awalnya harus jelas. Tokoh agama seperti apa yang dimaksud? Caranya adalah sertifikasi penceramah dan tokoh agama. Dengan demikian, akan terbagi antara tokoh agama yang benar-benar berkompeten dengan yang cuma modal pakaian lalu maki-maki. Tapi sayangnya, ini pun diprotes. Sertifikasi yang sudah dilakukan di Malaysia, Arab Saudi, dan Mesir saja ditolak. Sedangkan RUU usulan PKS ini mau mereka golkan, ini terbalik. Sudah ciri khas PKS, yang artinya mungkin ada sesuatu yang sedang direncanakan dan ingin mereka capai. Wacana yang penting diprotes, wacana yang mendesak malah ngotot mau digolkan. PKS pula yang ngotot.
Jelas, ini mungkin upaya mengamankan tokoh-tokoh yang menguntungkan PKS. Kita tahu, PKS bela tokoh agama yang model gimana. Dan tanpa UU ini mungkin bakal banyak halangan. Masuk akal nggak? Ada semacam kepercayaan tanpa resmi, di mana apa yang diinginkan PKS, maka yang harus terjadi adalah sebaliknya. Memangnya PKS safari politik ke berbagai parpol. Buat apa? Cari dukungan kan? Mana tahu RUU ini bisa lolos. Kalau lolos, negara ini mau dibawa kemana? Jawab sendiri. Bagaimana menurut Anda? Tulisan Sardi dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.